Bertemu lagi bersama saya, Wak Haji. Beberapa waktu lalu begitu viral di Facebook cerita tentang ibu-ibu yang selingkuh dengan seorang pemulung. Jadi sebenarnya kisah selingkuh ini begitu familiar di antara kita. Contohnya saja film The World of Merit ya, drama Korea tentang perselingkuhan itu begitu meledak bagi ibu-ibu. Kenapa pada abad sekarang ini, pada zaman sekarang ini, begitu mudahnya kita, begitu seringnya kita mendengar cerita tentang selingkuh? Tentu saja karena sekarang akses untuk melakukannya itu sangat mudah. Hanya cukup dengan menggunakan jari Anda saja, menggunakan smartphone yang sudah sehari-hari Anda gunakan. Dengan mudahnya Anda bisa berselingkuh dengan orang lain, untuk tidak setia, bercanda gurau dengan bukan orang pasangan Anda, misalnya di Facebook, Instagram, Twitter, media sosial dan media-media sosial lainnya, chattingan seperti itu. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi ini, itu berdampak pada rentannya ikatan-ikatan sosial di antara kita. Banyak juga di antara kita menuntut pasangan kita untuk setia. Di lain pihak, kita dengan mudahnya, dengan santainya bersenda gurau dengan bukan pasangan kita tadi di media sosial. Walaupun mungkin awalnya hanya bercanda, tapi lama-kelamaan karena intensitas yang tinggi, karena butuhnya kasih sayang, akhirnya timbullah benih-benih cinta di antara Anda. Akibatnya Anda mulai selingkuh diam-diam, mulai mencintai orang lain selain pasangan Anda. Dalam angan-angan saya, sebenarnya selingkuh itu bagus sih, untuk seandainya merefresh kembali hubungan di antara pasangan seperti itu. Hanya ketika kembali lagi, ketika menyesali perbuatannya itu, akhirnya timbul cinta yang begitu menggelora seperti itu. Tapi karena video ini juga biasanya didengarkan oleh istri saya, maka saya akan mengatakan bahwa selingkuh itu buruk, teman-teman. Karena apa? Karena dampaknya bukan pada diri kita sendiri saja. Dampaknya adalah bagi kesehatan mental anak-anak, terutama yang menjadi korban percekcokan di antara suami dan istri. Ketika akhirnya anak-anak itu melihat bapak ibunya cekcok karena salah satunya misalnya mempunyai selingkuhan, nah akhirnya mereka mempelajari bahwa kehidupan rumah tangga itu begitu menyesakkan begitu. Hanya ketika melihat orang tuanya tadi bercerai pun, ini menimbulkan dampak trauma yang sangat tinggi terhadap anak-anak. Jadi dampaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, di antara dua pasangan pencinta itu saja, tapi pada anak-anak. Siapapun di antara kita itu tidak ingin diselingkuhi. Kita semua pasti tahu hal itu. Kita ingin kekasih kita itu hanya untuk diri kita saja, memberikan semua kasih sayangnya dan perhatiannya untuk diri kita. Perselingkuhan itu berarti ada waktu yang hilang dari kasih sayang dan perhatian. Kita tidak bisa lagi bermanja seperti biasanya. Kita tidak lagi bisa menuntut diperhatikan seperti biasanya. Kita pun tidak bisa lagi menjadi lebih dulu didengarkan atau ditenangkan. Ini berarti kita menjadi tersisihkan, dan saat ingin dihibur, seseorang yang kita harapkan ternyata ada tidak untuk kita saja, malah menghibur orang lain. Kita jelas tidak ingin seperti ini. Terlebih membayangkan pasangan kita itu bermesraan dengan orang lain, bergandengan, berciuman, atau malah berhubungan badan dengan selain kita. Jelas-jelas itu sangat-sangat mengerikan dan menghancurkan. Itulah sebabnya keterbukaan itu sangat penting. Saling percaya dan terus berdialog dengan pasangan kita, menjalin komunikasi sehingga tidak terputus, itu sangat-sangat penting. Kita juga harus menuntut diri kita sendiri untuk baik terhadap pasangan dan setia kepadanya. Jika kita memang ingin pasangan kita itu melakukan hal yang sama. Jadi saat kita sudah mencoba dan berpegang teguh pada prinsip itu secara terbuka dengan pasangan kita, jika nanti akhirnya pasangan kita itu terbukti selingkuh,
kita punya alasan yang kuat untuk berargumen dan memutuskan akan dibawa kemana hubungan itu nanti. Tapi bagaimana kalau kita sendiri yang sulit melakukannya? Kita sendiri yang akhirnya mudah selingkuh. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Inilah abad di mana semua itu mungkin saja terjadi. Dengan seperti yang saya katakan di awal tadi, mudahnya akses untuk melakukannya, melakukan perselingkuhan, karena abad ini adalah abad perselingkuhan, baik secara wajar ataupun tidak wajar. Untuk itulah kita harus berprinsip dengan prinsip setia dan mulai terbuka dengan pasangan kita. Sekian dari saya. Salam Wak Haji. See you next time.